Kanker kandung kemih adalah sejumlah kanker yang muncul pada lapisan epitel kandung kemih. Kanker kandung kemih bisa disebabkan oleh banyak faktor, antara lain kebiasaan merokok, infeksi saluran kemih kronis, paparan zat kimia, paparan radiasi, atau memiliki riwayat kanker kandung kemih pada keluarga. Untuk membahas hal tersebut, SMA Palembang bekerjasama dengan Rumah Sakit Saiful Anwar Malang dan Universitas Brawijaya mengadakan simposium dan workshop bladder cancer di gedung CUT Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Hussein Palembang, Sabtu 12 November 2022. Acara ini dipandu oleh BLT Direktur Paramedik Perawatan dan Penunjang SMH Dr. Mata Hendi SPU Kalmas. Oke, jadi ini seminar tentang kanker kantung kemih ya, beserta workshop. Jadi ini salah satu bentuk penginjalan tangan dari PKS antara Rumah Sakit Muhammad Husin dengan Universitas Brawijaya dan Rumah Sakit Saiful Anwar Malang tentang rumah sakit satelit. Jadi kita di sini Rumah Sakit Muhammad Husin sebagai rumah sakit satelitnya pendidikan urologi dari Rumah Sakit Saiful Anwar dan Universitas Brawijaya Malang. Jadi kalau selama ini kan dari Universitas Brawijaya Malang mengirimkan peserta PPDS ke sini, dan sekarang ini dosen-dosen yang sana ke sini untuk memberikan tambahan ilmu untuk kita. Jadi saling saling bagi ilmunya di situ. Jadi saling saling berbagi gitu ya. Selain itu juga Rumah Sakit Muhammad ini sebagai rumah sakit rujukan nasional dan juga sebagai pengampuan untuk uronepro, tentunya kita harus meningkatkan kompetensi dari staf kita. Jadi kompetensi dari staf urologi untuk bisa melakukan tindakan-tindakan urologi, terutama onkologi atau kanker di bidang urologi menjadi lebih baik. Jadi ini salah satu bentuk untuk menunjang itu ya. Mungkin nanti di bulan Desember kita juga akan melakukan lagi hal seperti ini, tapi dalam hal rekonstruksi di bidang urologi, terutama di saluran kemih bagian bawah. Nanti kita juga akan mendatangkan ahlinya dari Malang. Jadi yang semua kita datangin ahli-ahlinya sudah sangat berkompeten di bidang. Jadi kanker kandung kemih adalah suatu kanker yang menyerang kandung kemih. Kandung kemih itu apa? Yaitu suatu kantong tempat penampungan urin. Sebelum urin itu bisa dikeluarkan lewat saluran kencing bawah, maluan gitu ya. Dan itu gejalanya kalau kanker kandung kemih itu adalah adanya kencing berdarah tanpa ada rasa nyeri. Kencing berdarah ini yang seringkali orang itu menganggap remeh atau bahkan mungkin tidak mengetahui ya mungkin ya, karena kencingnya itu bercampur dengan darah. Pada awal-awalnya kelihatannya tidak bisa dilihat ya, tidak bisa dilihat dengan mata. Kalau awalnya kalau dikatakan seperti dikatakan mikroskopik hematuri, jadi adanya sel darah tapi yang hanya bisa dilihat di bawah mikroskop. Tapi yang kalau sudah gross itu yang kelihatan merah sekali sampai menggumpal-gumpal, mungkin pasien itu baru akan datang ke rumah sakit. Padahal pada saat itu mungkin stadium lanjut gitu. Dan ini yang mungkin perlu disebarkan ke masyarakat bahwa risiko terjadi kanker kandung kemih itu ternyata tinggi di Indonesia. Karena apa? Karena kebiasaan rokok itu adalah salah satu pemicunya. Selain juga faktor keturunan ya, kemudian risiko pekerjaan yang terkait dengan paparan dengan bahan kimia itu juga sangat berpengaruh untuk terjadinya kanker kandung kemih. Selain itu juga bahwa kanker kandung kemih selain kencing darah, yang perlu diperhatikan bahwa kencing berdarahnya itu tanpa ada rasa nyeri. Ya, jadi itulah yang menyebabkan orang itu kan biasanya datang ke rumah sakit kalau ada keluhan nyeri ya. Nah itu yang menyebabkan sering terlambatnya datang ke berobat ke rumah sakit. Yang harus kita sarankan kepada masyarakat mungkin yang paling utama tadi ya, faktor risikonya. Ternyata faktor risikonya merokok. Jadi stop merokoknya apalagi
Dan juga kadang di Indonesia mungkin kurang ini ya, masyarakat kita kurang paham masalah bahan-bahan kimia. Jadi pekerja pabrik itu dengan santainya bekerja tanpa masker misalnya, dengan APD yang sesuai dengan standar. Jadi mungkin hal-hal itu yang harus kita perhatikan. Jadi mungkin untuk masyarakat awam, jadi merokok itu nggak ada bagusnya gitu ya, jadi stop rokok. Oke, terima kasih. Jadi faktor utama untuk merokok, Dok, ya? Meningkatkan faktor risikonya. Oke, terima kasih, Dokter. Jadi Ya, Pak, ini ya. saya tambahan sedikit ya. Jadi ini hari ini kita juga akan melakukan operasi radikal stektomi. Jadi diangkat semua kantong kemihnya pada pasien kanker kantong kemih ini. Hari ini, Dok? Ya, dan ini yang pertama di Palembang, yang nanti akan diproteksi sama Dokter Penta, ahlinya onkologi di urologi ya. Jadi mungkin ini yang pertama, mungkin mudah-mudahan ini bisa membuat terapi kanker kantong kemih ini lebih komprehensif lagi, lebih maksimal gitu. Jadi ini hari ini kita akan melakukan itu. Oh, jadi hari ini operasi pertama kali ya? Iya. Yang secara ini ya, operasi sistektomi dulu sudah pernah di sini waktu zaman belum ada ya, tahun-tahun 80-an ya. Tapi itu tidak terstandar dengan baik. Nah, ini kita sudah terstandar dengan apa saja yang akan dibuang, sehingga hasilnya juga akan lebih baik untuk pasiennya. Oke. Tumor kandung kemih terjadi ketika terdapat benjolan tidak normal pada organ kandung kemih. Tumor biasanya dapat bersifat jinak atau ganas yang sering disebut kanker. Tumor pada kandung kemih lebih sering bersifat ganas dan disebut kanker kandung kemih. Kesehatan kandung kemih merupakan masalah yang sangat penting dalam bidang kesehatan masyarakat. Infeksi saluran kemih perlu ditangani karena menyebabkan penurunan kualitas hidup bagi kebanyakan orang. Ahmad Suhaimi, Humas SMH.